Halo, kembali di Kristus Medium. Kali ini edisi khusus untuk Gereja Hati Kudus Laktutus. Ini adalah sebuah gereja Fransiskan yang baru selesai dibangun, masih sedang finalisasi, tetapi secara keseluruhan sudah selesai. Dan saya sekarang berada di sini, di gereja ini, suatu tempat yang bagi saya sangat menarik dan mengesankan. Saya sekarang berada di sini bersama Bruder Agus. Bruder Agus adalah seniman dari gereja ini ya. Dia yang menjadi perancang struktur bangunan ini. Maka saya senang sekali hari ini bisa ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bruder Agus ya. Halo Bruder Agus, apa kabar? Halo, kabar baik, sehat, puji Tuhan. Terima kasih Bruder Agus ya. Kita sekarang berada di gereja ini, Gereja Hati Kudus Laktutus. Bruder sudah bekerja cukup lama ya untuk merancang, ikut membangun, memikirkan tentang struktur dan gedung gereja ini. Ini kira-kira berapa tahun ya pengerjaan gereja ini, Bruder? Ya, untuk tahap persiapan sebenarnya tahun 2014 itu kami sudah menggagas untuk pembangunan gereja baru. Karena gereja yang lama itu memang sudah sangat tidak layak untuk dipakai untuk peribadatan atau tempat doa begitu, karena usia sudah tua. Maka digagas pembangunan gereja baru, gedung gereja baru. Nah, lalu kami jalan-jalan di sekitar area ini yang sebenarnya dulu ini adalah ladang penggembalaan umat di sini untuk menggembalakan sapi-sapinya. Jadi ini dulu ladang gembala sapi, sekarang menjadi suatu gedung gereja ya, tempat orang merayakan Ekaristi di sini. Oke? Nah, setelah kita ketemu dengan satu tempat yang memang dirasa cocok dari segi kestabilan tanahnya, terus kemudian nanti bentuk gerejanya dirasa sudah pas dan baik, maka kami menentukan titik ini untuk dibangun gereja. Nah, itu mulai 2015 itu kita sudah mulai pembuatan desain. Nah, proses pembuatan desain juga tidak sekali jadi. Kita merangkul banyak pihak dari umat di sini, tokoh-tokoh adat dan juga para pengusaha yang biasa bergerak di bidang struktur bangunan begitu, untuk mendapatkan desain yang memang betul-betul cocok untuk umat di sini. Nah, kemudian setelah final semua pihak setuju, maka 2016 itu kami mulai pembangunan gereja ini. Jadi sejak 2014 sudah memikirkan mencari lokasi yang pas, kemudian 2016 ya Bruder ya, mulai mengerjakan secara fisik ya gereja ini ya. Berarti kalau hitung dari 2016, sekarang kita 2023 ya, mungkin kurang lebih 7 tahun ya pengerjaannya, Bruder ya. Dan tadi menarik ya, melibatkan semua pihak ya, dan juga disebut ya umat di sini, tokoh-tokoh adat ya yang terlibat ya, yang kenapa umat dan juga tokoh adat itu menjadi penting, Bruder? Ya, supaya tidak terjadi pastor sentris atau arsitek sentris gitu ya, semua dipercayakan kepada dia. Sementara nanti ada kasakusuk yang sebenarnya dia tidak setuju dengan bangunan yang ada atau desain yang ada. Dengan demikian semua bisa diterima. Sehingga ketika peletakan batu pertama sampai dengan sekarang juga umat dan juga para donatur itu selalu memberi perhatian. Nah, jadi itu yang kami perhitungkan dan memang tercapai apa yang menjadi tujuan kami, kenapa melibatkan banyak pihak. Ya, menarik ya. Jadi memang bukan hanya struktur ini secara fisik, tetapi ya desain itu juga termasuk ya suatu gagasan tentang gereja itu sendiri ya, hidup ya berkomunitas, melibatkan ya umat, melibatkan para donatur, melibatkan ya para biarawan. Bruder sendiri sebagai seorang biarawan dan juga yang mendesain ya gedung ini ya. Bruder, kalau kita lihat gereja ini kan ya strukturnya menarik ya. Ini kemudian di sini kelihatan ya temboknya dari batu, lalu tempat duduknya ya semua sangat unik ya. Kan Bruder sendiri sebagai orang yang merancang ya, kira-kira menurut Bruder apa yang khas dari gereja Hati Kudus Laktutus ini ya, dari segi gedung gereja ini ya. Kalau orang melihat
dan bertanya kepada Bruder apa yang unik dan khas dari gereja ini. Ya, menurut saya memang sebelum saya mendesain bangunan ini sekitar tahun 2012 itu saya ada kesempatan untuk jalan-jalan di Israel, di Tanah Suci. Oh iya. Nah, di sana saya selain ya napatilas tempat atau karya Yesus di sana, saya juga sangat memberi perhatian pada bentuk-bentuk gereja di sana yang memang pada umumnya di sana dibangun pada abad pertengahan begitu ya. Di mana unsur alam itu sangat menonjol, entah batu, entah kayu, entah lainnya itu sangat menonjol dan dibangun sangat kuat, bertahan ratusan tahun. Nah, itu menginspirasikan saya untuk membuat bangunan ini, karena ketika kami berdua dengan Pater Kristo untuk survei di tempat sini mengenai material nanti yang akan kami pakai, ternyata alam Laktutus ini menyediakan. Contohnya seperti batu yang ada ini adalah banyak sekali terdapat di wilayah Laktutus ini. Nah, sehingga itu selain akan menguntungkan dari segi kekuatan bangunan, tapi juga dia mempunyai umur yang panjang. Kemudian juga unik dibandingkan dengan bangunan-bangunan sekarang yang memang lebih mementingkan kulit atau unsur seninya yang warna-warni ya seperti sekarang. Nah, ini memang sepertinya monoton, batu semua. Tapi saya juga tidak menyangka hasilnya seperti ini, karena saya sendiri juga, ini pengalaman pertama saya membuat desain gereja ini, karena sebelumnya ya saya paling hanya gedung sekolah, gedung biara kayak begitu. Nah, ini bangunan gereja, maka ya ini satu pengalaman pertama. Terus kemudian sampai bangunan ini selesai, saya merasa ini bukan karya saya sendiri, tapi karya bersama di mana Tuhan itu campur tangannya. Akhirnya ya seperti yang kita lihat di sini, bangunannya menurut saya ini sangat unik, bagus, dan juga tahan lama. Wah, sangat menarik ya teman-teman sekalian, saudara-saudari sekalian. Tadi Bruder ya men-sharingkan pengalamannya juga. Jadi ini pengalaman spiritual ya, katakanlah dari ziarah ke Tanah Suci, melihat bangunan gereja di sana ya, merefleksikan ya bentuk gereja itu, modelnya ya, merasa tertarik, dan kemudian ya secara pribadi mau mengungkapkan gagasan itu dengan merancang suatu bangunan di sini. Jadi dari Tanah Suci sana sampai ke Laktutus ya di NTT ini ya. Dan ya ini suatu sumbangan ya, suatu gagasan dari pribadi, tetapi bukan tinggal sebagai pribadi, sekarang sudah nyata seperti kita lihat semua di sini, suatu sumbangan untuk ya gereja, untuk seluruh umat, untuk siapa saja yang akan datang dan berdoa di tempat ini ya. Kira-kira harapan Bruder ya setelah melihat bangunan ini, kan saya dengar katanya nanti akan mau diresmikan ya Bruder gereja ini ya. Ya, rencananya tanggal 25 Oktober nanti akan diresmikan. Nah, harapan saya desain gereja ini kan kita meletakkan altar itu di bawah. Di bawah dan umat di atas. Ini kalau saya pribadi refleksikan adalah ini menampakkan atau mau memperlihatkan perendahan diri Allah ya. Allah yang merendahkan diri menjadi manusia, mau menyelamatkan umat manusia dengan merendahkan diri. Nah, harapan saya umat yang datang ke sini tentu bisa merefleksikan sendiri tentang hidupnya, lebih-lebih bisa merefleksikan bagaimana karya penebusan itu. Bukan dia meninggikan diri, tapi merendahkan diri. Nah, ini umat di atas, ini kita ditinggikan oleh Allah begitu. Dan kita bisa melihat perendahan diri Allah. Dengan demikian kita bisa di dunia sekarang yang memang selalu mencari selalu mencari ketenaran, mencari kesuksesan, kita ingat bahwa Allah yang kita imani itu Allah yang merendahkan diri. Dengan demikian kita pun juga bisa menjadi seorang pribadi yang Kristen Katolik yang mampu merendahkan diri, rendah hati begitu ya, di depan semua orang, lebih-lebih di hadapan Tuhan.
Saya sangat tersentuh dengan kata-kata Bruder tadi ya, bahwa rancangan ini yang memang sesuai dengan struktur tanah ya, tetapi bahwa kemudian altar ya yang diletakkan di bawah dan umat yang duduk ya di bagian yang tinggi ini ternyata mempunyai refleksi yang menarik juga, bahwa ya sangat Fransiskan ya teologinya ya. Allah yang merendahkan diri, dia berada di bawah, dia mengangkat martabat kita ya, menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Teman-teman sekalian, satu ikon yang menarik Gereja Hati Kudus Laktutus. Kita welcome untuk siapa saja teman-teman sekalian kalau berwisata ke NTT. Tentu saja ya, belum lengkap kalau Anda tidak mengunjungi Gereja Hati Kudus Laktutus yang menjadi ikon wisata rohani tentu saja. Selamat datang di Gereja Hati Kudus Laktutus. Selamat datang untuk bersiaran dan berdoa. Kita sekarang berada di bagian atas ya, dari Bukit Laktutus ini. Kelihatan di situ gerejanya tadi ya. Teman-teman bisa lihat di sana itu kan view perbatasan dengan Timor Leste. Kemudian ada bukit-bukit yang cukup tinggi di atas ya. Lalu kemudian gereja di sini ya. Dalam kubah langit ini ya, kemudian tampak gereja di sini dengan salib di sana sebagai titik tengahnya. Sangat menarik ya. Nah, ini bangunan ini memang menarik ya. Tadi kan dibangun sesuai dengan struktur tanah ya. Jadi kalau tadi saya berdiri di atas, itu ada satu pintu masuk juga. Tapi bagian yang tinggi ya dari tanah itu, dari bukit itu, yang kita lihat di dalamnya, bangku-bangku yang paling atas. Tapi kalau sekarang kita lihat ya, pandangan ke belakangnya, katakanlah ya, kita melihat di situ ada tembok yang paling tinggi, ada ikon salib yang di baliknya itu ya altar yang tadi kita lihat ya, yang sebetulnya paling rendah. Jadi memang ya unik bangunan ini ya. Lalu dari tempat ini juga kita bisa memandang ya view juga ya, melihat ya kubah langit dengan awan putih. Kemudian kalau dari sini juga kita melihat masih bagian bukit ini ya, ada ikon di sana ya. Kalau teman-teman bisa lihat ada tulisan Love Laktutus itu ya, mungkin juga menjadi ikon untuk orang spot foto di sana ya. Kemudian kalau kelihatan ada jalan ke atas itu satu jalan salib ya, sampai ke atas, jadi memuncak di atas. Jadi dari ya semacam suatu bundaran, kiri kanan, di atas, di bawah, kita bisa melihat ya view ini secara keseluruhan ya. Dan di tengahnya ada gedung gereja itu ya, sebagai pusatnya Gereja Laktutus. Nah, sekali lagi sangat menarik di sini. Teman-teman bisa datang dan melihat keindahan Laktutus ya. Kalau teman-teman melihat bukit-bukit itu ya, mungkin kesannya sekarang mungkin masih agak gersang ya, karena pohon-pohon yang ditanam umat dan pastor di sini ya masih kecil-kecil. Ada yang memang sudah tumbuh besar juga ya. Teman-teman bisa lihat di situ ya. Tapi diperkirakan ya mungkin 10 tahun ke depan bukit-bukit ini menjadi hutan pohon-pohon yang sudah ditanam ya, yang kita lihat sekarang di sekitar gereja ini. Begitu teman-teman, ini view yang kita lihat dari bagian belakang dari gereja ini. Salam.